This is a moment that you pass in a community with other people, and the fact that when you are on the pitch as an outside, and also of course due to my. Jadi mereka lakukan kong kali kong antara negara kecil-kecil, negara mediocre Timur Tengah ini. Nah sekarang mereka mau sisa jatah ini untuk negara-negara mereka sendiri. Kalian tahu kenapa kita dikerjain? Ini udah habis waktunya, udah 97 deh. Nah, ajar beneran. Golem sama tuh wasit tuh kurang ajar tuh. Terindikasi melakukan kecurangan yang merugikan skuad Garuda. Inilah deretan bukti hingga cara kotor timnas Bahrain dan juga wasit Ahmed Alkaf pada laga Bahrain kontra timnas Indonesia tadi malam. Tidak tinggal diam, timnas Garuda dicurangi. PSSI resmi geruduk kantor FIFA dan meminta FIFA menginvestigasi wasit Ahmed Alkaf. Diusut tuntas, FIFA akhirnya terima surat protes dari PSSI. Timnas Bahrain dan wasit Ahmed Alkaf akan diinvestigasi oleh FIFA. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Sederet dosa wasit asal Oman Ahmed Alkaf yang merugikan timnas Indonesia dan penuh kontroversi. Seperti diketahui, skuad Garuda melanjutkan petualangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada bulan Oktober 2024 ini. Dalam susunan line-up, Sintayong melakukan 4 perubahan dengan memasukkan Malik Rizaldi, Mesilgers, Jordi Amat, dan Tom Haye dibandingkan dengan laga sebelumnya melawan Australia. Timnas Indonesia sempat kesulitan di awal, hingga kebobolan lebih dulu pada saat laga baru berjalan 15 menit. Eksekusi tendangan bebas Mohamed Marhom menghantam mistar gawang timnas Indonesia, dan Martin Paes hanya bisa melihat bola melewati garis gawangnya. Bahrain pun mendominasi setelahnya. Namun timnas Indonesia akhirnya mencatatkan tembakan pertamanya dalam permainan pada menit ke-45. Umpan Ivar mengenai seorang pemain Bahrain menuju ke Mesilgers dan kemudian diteruskan oleh Ragnar Oratmangun. Tinggal berhadapan dengan penjaga gawang, Oratmangun berhasil menyelesaikan peluang dan membuat skor menjadi imbang 1-1. Namun wasit Ahmed Alkaf dari Oman dipenuhi oleh keraguan sehingga perlu mengecek ulang situasi melalui video assistant referee. Dia membutuhkan 3 menit untuk mengambil keputusan, tepatnya pada menit ke-51. Dan hasilnya adalah gol Ragnar Oratmangun disahkan yang menjadikan skor 1-1 pada saat jeda turun minum. Ada 2 keraguan yang terlihat dalam situasi tersebut, yakni apakah Mesilgers melakukan handsball sebelum bola mencapai Oratmangun. Dan yang kedua adalah, apakah Oratmangun berada dalam posisi offside? Hilgers menyentuh bola dengan paha kaki kirinya sehingga gol tidak bisa dibatalkan. Dan Oratmangun tidak berada dalam posisi offside saat menerimanya. Oleh karena itu, Ahmed Alkaf wajib mengesahkannya karena fakta di lapangan memihak kepada timnas Indonesia. Ahmed Alkaf memang menjadi sorotan atas kepemimpinannya. Tidak hanya sedikit-sedikit menit peluit, banyak keputusan Ahmed Alkaf yang merugikan timnas Indonesia. Sebut saja keputusannya untuk mengesahkan gol Mohamed Marhon yang sebenarnya telah terjebak offside di menit akhir. Daftar dosa pun tercatat atas kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf. Ahmed Alkaf mudah-mudah pelit untuk menunda pertandingan. Sang wasit bahkan seringkali memberikan keputusan untuk menguntungkan tim tuan rumah. Para pemain Bahrain pun menjadi sorotan lantaran sering terjatuh dan guling-guling setiap kali tersenggol pemain timnas Indonesia. Hal ini tentu saja memicu komentar pedas dari berbagai pihak, tak terkecuali netizen Indonesia. Pertandingan yang berlangsung ketat ini menampilkan banyak momen di mana pemain Bahrain tampak mudah terjatuh, bahkan saat tidak sengaja terdorong oleh pemain timnas Indonesia. Aksi para pemain Bahrain ini kemudian dikomentari oleh berbagai pihak, termasuk komentator dan netizen yang menyaksikan pertandingan. Tak ayal sang pengadil lapangan menjadi sasaran amukan para supporter Garuda. Wasit sempat memberikan tambahan waktu 6 menit pada akhir babak kedua. Hingga tambahan waktu berlalu 6 menit, Indonesia masih unggul 2-1, namun wasit tidak kunjung meniup peluit. Petaka bagi Indonesia terjadi pada menit ke-99. Bahrain melesakan gol balasan yang berawal dari sepak pojok melalui aksi dari Mohamed Marhon. Kemenangan timnas Indonesia yang sudah di depan mata melayang begitu saja. Ya, saking tidak adilnya sang wasit, gol pertama timnas Indonesia bahkan harus melalui pengecekan VAR selama 3 menit oleh sang wasit. Sedangkan gol telat Bahrain di akhir laga justru disahkan begitu saja oleh wasit.
Dia bahkan tetap melanjutkan pertandingan meski tambahan waktu 6 menit telah habis. Hal ini pun memicu emosi tidak hanya Sintayong, tetapi juga pemain lainnya. Usai pertandingan, JIJS pun bahkan sempat meminta wasit untuk mengulas kembali keputusannya. Bahkan Shiny Patinama sempat mengeluarkan emosinya hingga harus dipisahkan oleh staf pelatih Timnas Indonesia. Bahkan manajer Timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari sang wasit. Pertandingan pun berakhir dengan skor imbang 2-2. Atas hasil tersebut, Timnas Indonesia berada di posisi kelima dengan raihan 3 poin. Sementara Bahrain berada di posisi keempat dengan koleksi 4 poin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada para pemain Timnas Indonesia setelah laga kontra Timnas Bahrain pada laga grup C kualifikasi Piala Dunia di Bahrain National Stadium pada Kamis malam tadi. Laga tersebut berujung mengecewakan karena kemenangan skuad Garuda yang sudah di depan mata melayang begitu saja. Pada laga tersebut, Timnas Indonesia harus puas bermain imbang 2-2. Melalui akun Instagram miliknya, Erick Thohir membagikan video highlight pertandingan Timnas Indonesia kontra Bahrain dan reaksinya selama nonton bareng laga tersebut. Dia juga menuliskan caption dan juga pesan melalui unggahan tersebut. Terima kasih untuk seluruh pemain yang telah memberikan yang terbaik. Semoga kita bisa meraih poin penuh di pertandingan berikutnya, tulis Erick Thohir. Belum ada sikap apapun yang dilakukan oleh pihak PSSI terkait kontroversi wasit pada laga malam tadi. Namun jika kelak memang terdapat bukti cukup kuat bahwa telah terjadi tindak kecurangan yang dilakukan oleh sang pengadil lapangan, jelas PSSI tidak akan tinggal diam begitu saja. Laporan ke FIFA agar ada sanksi tegas pun diharapkan PSSI jika hal itu terjadi. Supporter Timnas Indonesia pun memberikan komentar beragam di unggahan video Erick Thohir tersebut. Sebagian besar dari mereka mengungkapkan kekecewaan dan kekesalan atas kepemimpinan wasit yang dianggap merugikan Timnas Indonesia. Bahkan supporter Garuda juga menjabarkan bukti jelas adanya tindak kecurangan yang telah dilakukan oleh pengadil lapangan pada laga tersebut. Ada juga supporter Timnas yang meminta Ketua Umum PSSI untuk mengajukan banding agar sang wasit diberikan tindakan tegas yang bisa memberikan efek jera atas kepemimpinan buruknya pada laga tersebut. Kekecewaan ini bukan saja hanya dirasakan oleh para pendukung Timnas Indonesia, namun juga dirasakan oleh para supporter sepak bola di Asia Tenggara. Mereka ramai-ramai menyoroti keputusan tidak adil dari sang wasit, dan beberapa lagi mendukung dan memberikan semangat kepada pasukan Sintayong. Lalu akankah pihak PSSI akan melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi hasil pertandingan semalam yang berbau kecurangan ini? Ya, saat ini induk sepak bola Indonesia PSSI bakal mengirimkan surat protes kepada FIFA terkait kepemimpinan wasit Ahmed Alkal di laga Timnas Indonesia kontra Bahrain. Ya, kita kirim surat protes. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol, kata anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga dalam pernyataan tertulis pada Jumat dini hari tadi. Sementara itu, FIFA angkat suara soal gol telat Bahrain yang dicetak ke gawang Timnas Indonesia. Pada pertandingan ini, sosok wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf menjadi sorotan karena kerap memberikan keputusan yang merugikan Timnas Indonesia. FIFA pun mengulas pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain. FIFA memuji bagaimana kedua tim memberikan permainan yang menghibur. Bahrain yang tampak memegang kendali penuh memaksa Timnas Indonesia untuk menyamakan kedudukan di akhir babak pertama. FIFA mengklaim pertandingan antara Bahrain dan Timnas Indonesia diwarnai oleh drama di penghujung pertandingan. Selain itu, mengenai wasit yang diklaim melakukan aksi kecurangan terhadap Timnas Indonesia, FIFA masih belum memberikan reaksi apapun terkait keputusan yang sangat merugikan Timnas Garuda tersebut. Namun FIFA jelas akan melakukan tindakan terukur jika saja ada oknum wasit yang terbukti melakukan tindak kecurangan dalam suatu pertandingan sepak bola Piala Dunia. Hal itu diungkapkan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino. Seperti isi berita di atas, pihak PSSI akan segera mengirimkan surat protes ke PSSI terkait kecurangan yang terjadi pada laga tadi malam. Menanggapi hal tersebut, FIFA pun siap melakukan investigasi lebih lanjut dan memproses surat protes pihak PSSI nanti jika sudah diterima oleh federasi tertinggi sepak bola dunia tersebut. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.